Selamat pagi, siang, sore, dan malam Romo. Jadi pada kesempatan hari ini saya dan teman-teman saya ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang implementasi penambangan data untuk klasifikasi kualitas red wine menggunakan Decision Tree. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Firsyatullah Baifawas dengan NIM 235314111 dan rekan saya Eugenius Kriswinar Adi Cahya dengan NIM 235314099 dan ada Idewa Gede Krisnayana Satya Gautama dengan NIM 235314114. Baik, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, pertama pemikiran dasar. Nah, masalah yang ingin dipecahkan yaitu memecahkan masalah klasifikasi kualitas wine merah berdasarkan fitur-fitur kimia. Nah, data asli ini penggunaan label numerik, tapi tujuan klasifikasinya lebih jelas dan agar data penyebaran seimbang. Dan label juga lebih variatif. Label diubah menjadi tiga kategori, low, medium, dan high. Yang kedua ada tujuan penelitian, yaitu pertama membangun model machine learning, yaitu decision tree, untuk memprediksi kualitas wine berdasarkan target column quality. Kedua untuk mengetahui fitur apa saja yang berpengaruh terhadap kualitas wine. Dan yang ketiga, mengukur performa model menggunakan skema validasi silang atau cross validation. Kemudian C, luaran yang dihasilkan. Model klasifikasi multiclass berbasis decision tree. Kedua, visualisasi pohon keputusan yang berupa evaluasi performa model melalui confusion matrix, akurasi, dan matriks lainnya. Yang ketiga, analisis hubungan antar variabel dan distribusi kualitas wine. Terus kemudian ada manfaat penelitian. Untuk masyarakat atau industri, ini membantu produsen memahami faktor penting yang mempengaruhi kualitas wine sehingga dapat meningkatkan proses produksi. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, itu memberikan contoh penerapan machine learning untuk klasifikasi kualitas produk berbasis data kimia seperti wine yang notabene berisi data numerik. Dan kemudian metodologi akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk metodologi datanya berasal dari dataset publik wine quality yang kita ambil dari UC Machine Learning. Terus kemudian data tersebut berisi 1.599.000 sampel wine merah dengan 12 fitur atau kolom seperti fixed acidity, volatile, citric acid, residual sugar, chlorides, free sulfur, total sulfur, density, pH, sulfat, alkohol, dan quality. Kualitas numeriknya tersebut uh, di range 3 sampai 8. Jadi di bagian kolom quality rentang nilai paling sering muncul di antara 3 sampai 8. Oke, untuk metode yang digunakan yang pertama exploratory data analysis itu untuk distribusi kualitas scatter plot antara fitur dan kualitas. Untuk pre-processing ada 3 kategori. Jadi quality kurang dari sama dengan 4 itu low, quality kurang dari sama dengan 6 itu medium, quality lebih dari sama dengan 7 itu high. Untuk pembagian data, eh, trainnya 80%, data tesnya 20%. Untuk algoritmanya, kita memakai decision tree dan validasi silang. Untuk tata cara dan urutan pelaksanaan kegiatan, yang pertama load library dan data, terus kemudian ada EDA, pre-processing, training model, testing model, dan ini untuk alurnya. Jadi yang pertama dataset, kemudian kita melakukan exploratory, terus kemudian pre-processing data, jadi kita menggunakan labeling 3 kelas, kemudian model training, kita menggunakan decision tree, dan cross validation. Terus kemudian ada akhir. Oke, untuk ekstraksi ciri kita tidak
ada proses ekstraksi ciri tambahan, seluruh fitur digunakan. Untuk reduksi dimensi tidak dilakukan karena semua fitur tetap dipertahankan atau digunakan. Untuk hasil dan analisis, yang pertama, eksplorasi data analis, karakteristik data berjumlah 1.599.000 baris dikali 12 kolom. Kemudian kualitas wine didominasi kelas medium, sedikit high, dan low. Fitur alkohol memiliki korelasi positif cukup kuat dengan kualitas wine. Untuk statistik singkatnya, beberapa fitur yang berpengaruh. Yang pertama ada alkohol, yang kedua volatile acidity, dan yang ketiga sulfat. Untuk learning model, kita menggunakan decision tree. Model dilatih dengan cross validation serta tuning parameter CP untuk mengontrol kompleksitas pohon. Yang pertama kita menggunakan hasil model, kemudian output, kemudian decision tree menghasilkan struktur pohon yang menunjukkan fitur yang paling penting. Ada 3, alkohol, volatile acidity, dan sulfat. Kemudian yang ketiga kita menggunakan evaluasi. Terus kemudian pada data tes, model menghasilkan nilai akurasi tertentu. Biasanya sekitar 55-65% untuk model dasar. Kemudian kelas medium paling mudah diprediksi karena jumlah datanya dominan. Kelas high lebih sering salah prediksi karena datanya imbalance. Untuk diskusi, decision tree cukup mudah digunakan namun performanya terbatas untuk dataset tidak seimbang. Perlu meningkatkan model dengan yang pertama balancing data, yang kedua menggunakan model ensemble seperti random forest, ketiga menggunakan future selection. Untuk keterbatasan tidak dilakukan balancing class, yang kedua tidak dilakukan normalisasi meski tidak wajib untuk tree. Terus yang ketiga hanya mencoba satu jenis algoritma. Yang terakhir kinerja model belum optimal untuk kelas high. Oke, sekarang kita masuk ke programnya. Baik, saya akan melanjutkan bagian em, deskripsi tentang programnya. Oke, jadi kita mulai dari install packages dan juga import library yang digunakan untuk membangun decision tree. Di sini kita load data set dengan nama when quality dengan statistik tampilan data seperti ini dan statistik datanya seperti ini. Berarti secara garis besar tipe data dari dataset yang kita gunakan itu yang berbentuk numerik dan juga ada integer untuk bagian quality. Lalu kita mendeteksi em, kolom yang memiliki nilai 0 dan hasilnya tidak ada sama sekali. Yang jadi kita tidak perlu melakukan reprocessing lagi untuk itu. Dan di sini sebaran data dari setiap label dari kualitas wine. Di sini dapat dilihat em, bagian yang mendominasi dari kualitas wine yaitu pada eh, kualitas nomor 5 dan juga nomor 6. Lalu di sini kita melihat sebaran data atau relasi antara alkohol dan juga kualitas yang dimana banyak berkecimpung di 5 dan juga 6. Lalu kita melakukan processing untuk melakukan labeling kelas. Sini. Lalu kita melakukan split data train dan juga data test yang dimulai dari indeks data 42 yang menghasilkan seperti ini. Kita menggunakan 1227 data untuk testing, data untuk training dan juga 320 data untuk testing. Lalu kita melakukan klasifikasi yang menghasilkan output seperti ini. Dari keseluruhan model dapat memprediksi sebanyak 11 data low, 11 data medium
dan 253 data me- medium dan 30 high dengan akurasi sebesar 0,85 atau 85% yang bisa dikatakan itu sudah bagus. Lalu untuk sensitivitasnya untuk kelas low itu 0%, atau 0 atau bisa dibilang karena tidak bisa terprediksi karena data wine yang low itu cukup sedikit yang menjadikan data imbalance dan yang medium 98 dan yang high 41. Dan berikut tampilan dari decision tree multiclassnya. Baik, mungkin segitu saja untuk tampilan programnya. Akan dilanjutkan kesimpulan oleh teman saya. Nah, kesimpulan dari penelitian kami yaitu berhasil memodelkan kualitas wine menjadi tiga kategori menggunakan decision tree. Yang kedua ada fitur kimia seperti alkohol, volatile acidity, dan sulfat yang berperan penting dalam penentuan kualitas. Dia ada model menunjukkan performa moderat sekitar 55-65% akurasi yang mungkin cukup baik. Terus ada diperlukan metode yang lebih kuat untuk meningkatkan performa seperti algoritma ensemble atau random forest dan penanganan atau antisipasi imbalance data. Terus yang terakhir, penelitian ini memberikan gambaran bagaimana machine learning dapat membantu industri makanan atau minuman dalam menilai kualitas produk. Baik, sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.